المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Jadi insyaAllah malam ini dan seterusnya kita akan membaca kitab Tauhid, kitab yang pernah ditulis oleh ulama-ulama martabat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu di antara kitab itu adalah kita akan belajar kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani dan juga kitab yang berasal dari Syekh Imam Ad-Dusuki. Beliau-beliau ini adalah ulama-ulama besar yang telah membuat satu manhaj, yang telah membuat satu metode khusus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah daripadanya kita akan membaca kitab hadis. Jadi tadi mau baca wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pakai video untuk baca itu. Itu maksudnya mana ada jawab. Ini kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku kitab ini, kitab Al-Sami dan kitab Syekh Al-Sufi. Jadi bagi kaum muslimin jemaah yang ada kitab di rumah, boleh mengambil kitab Syekh Al-Sufi dan mengambil baik kitab Al-Sami. Jadi kita baca yang Melayu. Kenapa Melayu? Karena Arab Jawi adalah bahasa Arab asli orang kerajaan dahulu. Jadi ulun awal belum dalam bahasa Indonesia dan belum dalam adanya bahasa Latin lagi yang Kuroy. Maka ulun awal mata kerajaan Layo, masa kerajaan Iskandar Muda, masa kerajaan Sultan Ali Muhammad, mantu belajar Layonya bahasa Arab ini. Yang tu bahasa yang kita nyatakan kita Layonya, yang tu bahasa Arab ini. Mana empat kata dulu contoh daripada bahawa orang awal pakai bahasa Arab ini. Yang kita kalau dalam riwayat kitab Syekh Abdul Rauf As-Sudili. Syekh Abdul Rauf As-Sudili, beliau adalah salah satu ulama tafsir pertama yang membuat tafsir Al-Quran di Asia. Maka Syekh Kuala termasuk seorang ulama yang pertama kali menulis kitab tafsir yang beliau sebut dengan terjemahan Al-Mustafid. Jadi namanya Syekh Kuala. Syekh Kuala menulis kitabnya dengan bahasa Arab. Kesimpulannya adalah bahawa bahasa Arab itu adalah bahasa Nektuleawai. Kalau bertengok bergabung dengan Indonesia, tentang bahasa itu. Maka alangkah lebih baik kita ada bahasa, kita baca bahasa kita, bahasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat yang keenam. Maka lu baca yang keenam karena alhamdulillah kamu akan kita baca rujuk beberapa sifat yang tadi kita mau bahas pakaian. Pakaian kedua dan alhamdulillah sudah kita bahas sedikit tidaknya berkenaan tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kata namanya temu, apakah sifat 20 itu terdapat dalam Al-Quran? Apakah sifat 20 itu terdapat dalam hadis? Pertanyaan paling dasar. Kadang kita belajar sifat 20 wujud kita bakal, kadang ulunnya mati sifat 20-nya menggunakan Al-Quran, mati sifat 20-nya menggunakan hadis. Maka jawabannya adalah bahawa sifat 20 ciptaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kamu belajar sifat 20 tapi wujud dalam Al-Quran. Dalilnya khilaf dalam Al-Quran, baqa dalam Al-Quran, wahdaniyah dalam Al-Quran, qudrah dalam Al-Quran, iradah dalam Al-Quran,
Mutakalim dalam Quran, dalam Quran, manuk dalam Al-Quran. Maka dibuatlah satu paket oleh para ulama yang disebut dengan sifat 20. Jadi manuk kena manuk. Kadang orang lain dipermasalahkan menahana dalam Al-Quran nanti hana. Yang 4 yang hana, yang 20 yang hana, manuknya. Sama lagi orang belum menyontak di dalam hadis dalam Al-Quran memang hana belum, tapi atau belum nama Al-Quran. Jadi orang masalah tak boleh. Itu boleh. Ada kulit, dia permasalahkan kulitnya, bukan isi dalamnya. Suluh itu di cover oleh kulit. Atau dalam telur, dalam Quran itu. Atau telur, tahajud, kemayan tahajud, dalam Quran. Nah, itu dah. Kemayan qadha, dalam hadis. Kemayan sunnah qawliyah, dalam Quran, dalam hadis. Kemayan ba'iyah, dalam hadis. Mana dalam Quran? Maka di-cover oleh para ulama disebut dengan suluk. Maka ayat sekalian, dalil yang mengatakan bahawa sifat umum itu ada adalah juga berasal daripada Al-Quran dan hadis. Yang keenam, katanya kamu dalam sifat Allah yang disebut dengan wahdaniyah. Apa arti wahdaniyahnya? Yakni annal wahdaniyah fi haqqihi ta'ala tashtamilu ala thalathatin awjahin. Sifat wahdaniyah itu adalah sifat individu bagi Allah. Apa itu? Ain la thaniya lahu fi dzatihi. Allah punya sifat wahdaniyah yang sifat itu tidak ada dua bagi Allah. Apa makna ada dua bagi Allah? Fi dzatihi, pada zatnya, zat tidak ada dua. Wala fi sifatihi, dan tidak ada pada sifatnya. Dan tidak juga ada pada af'alnya. Berarti zat Allah tidak ada yang dua, sifat Allah tidak ada yang dua, af'al Allah tidak ada yang dua. Af'alnya artinya perbuatan Allah tidak ada yang dua. La thaniya lahu fi dzatihi, tidak ada dua bagi zatnya, wala fi sifatihi, tidak ada pada sifatnya juga, wala fi af'alihi, dan tidak ada pada af'alnya juga. Berarti Allah wahdaniyah. Allah satu. Untuk Allah satu. Seandainya Allah banyak, maka Tuhan kita akan dibuat seperti Tuhan-Tuhan orang Kristen hari ini. Maka ada suatu peristiwa penting di mana dahulu seorang priawati Kristen yang bernama Hajjah Irna Handono. Hajjah Irna Handono dan awak priawati. Dia tak kira priawatinya sudah ulama dalam bahasa lain orang Islam. Yang komentar yang ulama dalam priawati. Jadi Hajjah Irna Handono yang padam pendeta. Maka ketika dalam sebuah pelajaran dibelajarlah, dia diajarkan cara membuat Tuhan menjadi tiga trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini boleh diprotes oleh Tuhan dulu. Pak, kalaulah Tuhan dibuat tiga, maka antara sudut kanan dan sudut kiri, sudut atas jika diputar, maka akan menghasilkan bahasa matematika yang lain. Contoh, ini ada sudut A, B, C. Maka mudah-mudahan ada yang C itu, ada yang A baru, ada yang B gitu. Diputar begitu. Maunya Tuhan menelengkan, maka Tuhan bisa kita permainkan. Alias Tuhan tidak suci lagi dengan zatnya, Tuhan tidak suci lagi dengan sifatnya. Hasil pendeta itu mengusir Irna Handono untuk tidak boleh masuk lagi belajar dengan pendeta tersebut. Apa yang beliau belajar di saat itu? Beliau mencari agama lain. Mana agama lainnya? Agama Hindu. Coba agama Hindu lebih dari Tuhan. Tuhan cinta, Tuhan kasih sayang, Tuhan rindu, Tuhan makanannya. Lah itu kita dari Hindu. Ya Allah mudah. Kita mudah lagi ngaji di Tuhan. Nah, maka mereka pun masuk ke dalam ajaran Islam. Bukalah Al-Quran. Surat pertama kali yang dia baca adalah Qul Huwallahu Ahad. Nah, apa kesimpulan yang diambil oleh Irna Handono? Kalaulah bahasa matematika cipta politik, menolak matematika,
Punya tabuh titik, hana lawan hana lain, yang pasti titiknya akan udah dari. Artinya punya Tuhan itu esa, tidak tiga, maka Tuhan itu akan hidup terus. Beda daripada Tuhan perintah yang lewat web. Selama ada titik lain, dia tidak ubah titik. Tak bukan titik lahir, titik lahir. Dia ada kerandol, dia ada baru, dia kandol, dia pakai miring tau. Maka selama titik itu ada dua, titik itu bisa dibuat berbeda-beda. Oleh karena itu, hajah kerenahan dono menyetujui bahwa Tuhan adalah satu. Inilah wahdaniyah. Maka oleh karena itu, wahdaniyah ini yang menjadi pembahasan kita pada malam ini. Wahdaniyah artinya besar dan maknanya tiada berbilang pada zatnya dan tiada berbilang pada sifatnya dan tiada berbilang pada maknanya. Maka tiada ada zat Allah itu berjisim yang menerima bahni dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala dan tiada pula jauharul fardi dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga akhirat tatkala melihat akan dia oleh segala pemilik. Allah Maha Esa, Allah Maha sendiri, tidak ada orang yang menyamainya, tidak ada kekuatan yang menyamainya. Kadang-kadang kalau dia orang nak kadang dia nak tahu aliran ini aliran ateisme. Ateisme yang tahu aliran yang kena mengakui Tuhan. Ini lebih parah. Mulanya dia kawin. Jadi nak perlu buat pertanyaan yang dibuat oleh awak ateismenya untuk menghancurkan akidah dia. Di mana cara Tuhan? Bukan lewat. Mereka mengatakan, kamu percaya pada Tuhan? Pada Tuhan, kamu pada Tuhan. Menyobat Tuhan, berarti kekuasaan Tuhan pada. Nah, pertanyaan ini, bisakah Allah menciptakan yang besar, yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Yang tadi, ateisme, paham yang tak mengaku Tuhan. Bisakah Allah menciptakan yang besar, yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Kak, punya bertanya jauh bisa, berarti Allah lemah dari yang besar tadi. Punya bertanya jauh tidak, berarti Allah tak bisa menciptakan yang besar. Habis umat ibadah apa mereka? Ya, nak ateisme. Yang nalor kering, ditanya oleh awak yang tahu, yo, belum ditanya macam. Apa yang sedang Allah lakukan di jam itu? Anggap macam pos kuda. Dia pos kudanya Allah. Bukan dari apa ini. Maka percayalah dengan yang bertauhid. Wajarlah ya Syekh Bawani dalam kitab Al-Fatawa dan Anwar, wajib bagi murid kabalik yang wajib yang bertauhid. Dari yang cerita dari Imam Ar-Ramain dalam kitab Kifayatul Awam. Dari yang cerita dari Syekh Abdul Samad dalam kitab Syirat Sedikit, bahawa dari ilmu wajib yang mutabalik, orang yang sudah balik, 3 ilmu harus belajar: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kadang nanti orang nanya lagi, bila punya orang Kristen, no fakta, kejadian fakta ini pernah terjadi. Dahulu setelah tsunami dulu ada orang yang masuk Islam. Nah, kita tak sebutkan dari mana arahnya, dari mana daerahnya. Dia ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau berjumpa dengan Allah. Kalau bisa saya jumpa, saya masuk Islam. Tiba maksudnya hidup hidup karena Allah. Kan sebenarnya dici orang tak yang penting hidup karena Allah. Punya yakin Tuhan Allah dan dan lagi bakal rumah dengan Allah. Dan kalau Allah bukan cara Allah ya. Tiba betul Allah ya. Jadi menurut terbukti dan tak jelas. Ya, yang kisah fakta. Bagaimana cara menanggapi 3 hal ini? Yang pertama, mereka berusaha akidah kita dengan bertanya, Allah sedang apa? Yang kedua, mereka bertanya,
Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Yang ketiga, mereka minta kepada kita. Yang dari ayat-ayat tujuan sekalian, bahawa dari kita Allah itu di atas. Maknanya orang jauh di atas baru tahu. Katanya ciptakan hanya Allah ada. Selama dalam rumah Allahnya jadi lebih dari rumah. Katanya dah lebih dari rumah Allahnya. Nyampu mantau katanya dikatakan 4 atas, 4 bawah, 4 samping, 4 kaki. Alam semesta. Sampai hari ini tidak ada ahli astronomi satu pun yang mengatakan alam semesta punya batas. Bahkan menurut di dalam kitab Muta'alim mengatakan Allah punya 1080 alam. Dunia salah satu dari 1000 alam itu. Ini contoh. Katanya tinggal pada rumah Allah itu. Batanya tepit dari rumah Allah ya. Katanya akan berkumpul makhluk planet lagi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan terus Pluto. Yang ditanya saja waktunya perlu waktu kisaran ratusan juta kilometer dengan kecepatan cahaya. Yang baru drop. Selebih daripada itu, maka kita akan terus berjalan dan keluar daripada alam yang disebut dengan astronomi galaksi. Berarti dalam galaksinya na Bumi, na Matahari, na Venus, na Jupiter, na Saturnus. Untuk keluar dari galaksi butuh waktu kisaran sekitar ratusan juta waktu kilometer lebih daripada itu dengan kecepatan cahaya. Jika mudah itu 100 atau 200 juta tahun baru bisa keluar ke alam semesta dari ranah lingkungan galaksi. Sedangkan galaksi kita nyoman galaksi yang paling tua nanti adalah galaksi Andromeda. Yang waktu kita nyoman tamu galaksi Andromeda butuh waktu lagi sekisaran jutaan tahun untuk masuk ke dalamnya dengan kecepatan cahaya. Pertanyaan paling besarnya adalah kalau Allah menciptakan sebesar itu makhluknya, bagaimana besar Allah Subhanahu wa taala? Maka kadang naulun kanyang tunggu jawaban di punya naulun kanyang empat Allahnya. Dia dah jawab Allah, dah tu. Tak bisa. Allah tidak bertempat. Kalau kita mengatakan Allah di atas, yang sama artinya bisa mengatakan Allah fi mahalli. Fi mahallinya berarti istilah kitab Asy'ar ada suci. Apa arti fi mahalli? Mahalli artinya adalah Allah sama dengan zatnya. Kalau kita katakan Allah atas, berarti betul-betul Allah di atas. Kalau meyakini Allah di atas, maka itu sudah salah akidah. Ada yang untuk lagi hai itu cuma bawa Quran. Kita masuk di punya Allah datangkan akhirun. Yakini itu Allah datangkan. Punya Allah dalam hadis Allah nawajah akhirun. Yakini itu Allah nawajah. Oh hadisnya Imam Al-Bukhari mendengar hadis kullu syai'in halimun. Tiap-tiap sesuatu itu hancur. Pergi ke Imam Bukhari illa mulkahu, dan maksud wajah Allah itu adalah kerajaannya. Imam Bukhari dibangkang. Bukhari dalam Quran yang Allah ini bukan Allah di atas tangan mereka, belum dibangkang Quran. Jadi maksud dibangkang ke Allah nak jawab, Allah nak katakan itu tak boleh. Tak bisa seperti itu. Nah, sama dari tabligh akbar yang menyampaikan bahawa memang Allah menggunakan kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kalimat adanya ada menurut kamus dalam daya juga. Ada arti atas, di atas. Karena mungkin ada makna baru. Ayat ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bermula Allah bersemayam di atas aras. Kenapa maknanya? Bodoh dah jauh. Bodoh lagi berarti Allah di atas. Tunggu dulu. Dikenlah Imam dikenlah Umar bin Khattab saat ditanya mencari hukum harus belajar sastra Arab. Ta'arrafu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab kata Umar bin Khattab karena bahasa Arab itu adalah bahagian dari agamamu. Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul arab li thalathin, cintai orang Arab karena 3 hal. Di
li'annani Arabiyyun, karena tuan Quran. Ulang, dikala Rasulullah wal Quran Arabiyyun, karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalamu ahlul jannah fil jannah, dan bahasa orang dalam surga adalah bahasa Arab. Jadi Rasulullah menyuruh beliau untuk belajar bahasa Arab. Cuma kejadian itu ada lagi kan? Urut doh Quran bahasa Arab namun sorong. Alhasil kejadian ini mereka meyakini bahwa Allah benar-benar punya tangan. Mereka meyakini bahwa Allah benar-benar di atas. Mereka meyakini bahwa Allah benar-benar punya wajah. Padahal makna majazi. Dan wilayah majazi berarti Allah punya makna lain. Berarti ba'ala benar. Adanya memang dia adalah di atas. Allah itu di atas aras. Ketika kita hendak maknakan Allah, ternyata di dalam kitab Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Hikmah fi Ulumil Quran jilid 2 bahwa makna adanya ada dua makna. Yang pertama, beliau mengatakan ada makna dalam Al-Quran itu, yang pertama ada isti'la. Apa makna ada isti'la? Ala yang maknanya betul itu. Dari mana ada isti'la? Bagi dua lah pada Imam As-Suyuti. Ada isti'la hakiki, ada isti'la majazi. Yang ada isti'la hakiki, berarti lagi apa? Pipet di atas kuah. Yang berarti ala makna hakiki. Sedangkan ada yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, yang kon ala makna hakiki, ala makna majazi. Bisa jadi Allah di atas aras lagi. Ada lagi. Nah, ulunawinyo meyakini bahwa Allahnya lagi. Ini aras, ini Allah. Berarti Allah betul-betul duduk di atas aras. Hanya kata pilih. Kalau kau pilih, kau tak pilih yang benar. Guru menukar menjasmahkan Allah yang kafir bumi. Kau dah lihat dalam kitab Durus Samin. Itu yang ditulis oleh Syekh As-Sahmi, terakhir awal sunnah jamaah. Guru yang akan menjasmahkan Allah yang kafir atau yang kafir. Itu bahaya. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Makanya wajar bagi orang yang Syekh Dawani berdebat dengan kawan-kawan bidang fikih. Macamnya tak biasa Dawani tengah bengeng tak dengan Syekh Mun. Kita bengeng kerana debat. Yang debatnya didebat oleh Syekh Muhammad Sadiq. Tuan Abiyah Dawani. Ayat Abiyah Dawani Syekh Muhammad Sadiq. Dan tuan dengan Nasib dan Syekh Muhammad Sadiq. Debat Syekh Mun masalah zikir jahar dan zikir sir. Zikir boleh memperjelaskan suara dengan zikir yang tak boleh mendengar suara. Alhasil kesimpulannya Syekh Mun bengeh Pak Abiyah Dawani. Maka Abiyah Dawani jatuh belajar. Kebetulan di kampung Gambini terjadilah perdebatan yang sengit antara kaum yang disebut hari ini Wahabi dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jatuh Abiyah Dawani. Waktu itu Wahabinya duduk, maka kita buka 45 pada 45. Dalam Rasulullah macam yuk dia boleh. Dia kena tanya ubah pada bismillah yang baru nanti. Ada tu. Kita ni ubah kan ba pada makna bismillah yang baru. Yang tuan bukan lagi yang ketiganya benda saja benar ilmu kamu ilmu saraf. Bekakan lagi kan bab masa Utsman bin Affan itu urut berkhilaf pendapat membaca Al-Quran. Pada saat Utsman bin Affan mengutus beberapa kaum untuk menyebarkan Islam di Armenia dan Azerbaijan, salah baca. Kelompok yang belakang baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kaum yang belakang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka fakir yang menikahnya berubah. Tahu arah aslinya kemudian. Maka perlulah kita belajar yang namanya ilmu ma'ani. Nah, jadi ayat-ayat kedua bermakna sekalian,
Maka oleh kerana itu kita kembali ke pembahasan inilah wahdaniyah. Allah tak perlu kepada yang lain. La taniyalahu. Allah tak perlu yang dua-duanya. Allah tak perlu pada tempat. Man tentu pada ada lagi yang undang-undangnya wa khalaqnal insana min sulalatin min tin dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Bahkan Allah kami. Apa lagi orang? Lagi berumur boleh kan? Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami kena Allah cakap. Kami ciptakan manusia daripada saripati tanah. Pertanyaan, ketika Allah berbicara kami itu siapa? Apa Allah tak bisa mengatakan wa khalaqtu lam kahil? Kenapa Allah berfirman wa khalaqna bukan wa khalaqtu? Mana khalaqtu saya ciptakan, mana khalaqna kami ciptakan. Berarti Allah butuh yang lain. Kami belum dengan yang ini. Berarti tauhidnya betul-betul harus belajar. Khalaqna itu maknanya adalah Allah tak menyembuhkan dirinya. Allah mengajak yang lain juga untuk saling menciptakan apa yang ingin Allah ciptakan. Kadang-kadang Allah menceritakan dalam Al-Quran wa khalaqtul jinna wal insa. Bab sisi lain Allah mengatakan khalaqtu, bab yang lain Allah mengatakan khalaqna. Maka kita menunjukkan lagi hukumnya di taksisnya buat usul fikih. Maka ayat-ayat Tuhan sekalian, inilah sifat yang keenam wahdaniyah. Allah itu tidak punya yang lain, cuma Allah saja yang kekal, cuma Allah saja yang besar. Tidak ada yang sama dengannya. Nah, maka oleh karena itu di sini dikatakan oleh Syekh Daud Al-Fatani bahwa sesungguhnya Allah itu adalah wahdaniyah pada zatnya, wahdaniyah pada af'alnya, wahdaniyah pada sifatnya. Sifat Allah itu bukan 20 saja. Nama Allah bukan 99 saja. Nama Allah lebih 3000 lebih. Demikian yang pernah dijelaskan oleh Abu Yang Mahmud beliau mengatakan bahawa nama Allah bisa lebih 3000 lebih. Nama Allah bukan 99 yang bebas asmaul husna atau nama Allah itu benar nama-nama lain. Bahkan bila tuan membaca dalam kitab Asy-Syaikh Al-Suki yang kata sifat Allah wabdau. Tapi penjelasan ulama kita mula sifat Allah nanti ghairu bil umumi. Allah bisa menciptakan makanan-makanan lain. Allah bisa menciptakan rasa. Allah bisa menciptakan, Allah punya sifat menciptakan rasa, menciptakan apapun yang ada di dunia ini, baik apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita dengar. Dan sifat Allah ini. Maka Allah disebut ta'if. Allah yang menciptakan makanan, menciptakan rasa. Yang lagi naik. Maka juga lagi ayat sekalian, Allah bukan punya sifat 20 saja, tapi punya sifat lain. Dan Allah bukan punya sifat nama 99 saja, tapi Allah punya nama-nama lain. Maka kesimpulan ini adalah daripada pun yang kita nyokal pun yang kita nyokal adalah bahawa wahdaniyah Allah itu adalah wahdaniyah pada zat saja, tapi juga wahdaniyah pada sifatnya. Allah punya sifat kasih sayang. Ditanya najib sifat kasih sayang. Apakah? Tidak. Allah punya sifat kasih sayang yang bermakna hakiki. Kita yang punya sifat kasih sayang bermakna majazi atau dalam bahasa tauhid idhafi. Wujud kedayanya wujud idhafi. Wujud Allah wujud hakiki. Itu maknanya di dunia. Kita ada karena Allah ada. Berarti maknanya idhafi. Allah sebelumnya ada, sesudahnya juga akan terus ada. Itu disebut dengan wujud hakiki. Nah, urutannya udah ketemu lagi Allah nak bertanya. Dalam kitab Tijan Darari dan tubuh Allah kita akan terus ada. Walaupun kiamat sudah nampil. Tujuh makhluknya yang telah ada dan kepentingan. Yang pertama, ruh manusia. Ruh manusia sebelum ada kita, mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya Tuhanmu? Bala syahidnya kata Al-Quran. Kata
kata roh, kami menyaksikan bahwa Engkau lah Tuhan. Roh yang pertama. Yang kedua, makhluk kekal adalah surga. Yang ketiga, makhluk kekal adalah neraka. Yang keempat, makhluk kekal adalah aras. Yang kelima, makhluk kekal adalah kolam. Bertanya Pak Hadia, apa makna kolam yang ada? Punya dah buka kamus, kolam artinya pulpen. Apa makna kolam yang pulpen? Jauh dia biar dia jumpa. Memang kolam yang kita buka kamus pulpen. Berarti kolam itu artinya pulpen. Bukan dia biar. Dan hukum adalah karena itu bersifat tersembunyi, hal yang gaib kita tak tahu. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya pengetahuan. Tapi membaca dalam beberapa kitab tauhid bahwa kolamnya yang kenyang, alat untuk menulis segala takdir kita dalam maras Allah Subhanahu Wa Taala. Lauh mahfuz penarang, karena lauh mahfuznya kan tertulis menurut takdirnya. Yang menulis itu adalah kolam Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman mereka tu kolamnya pulpen. Ya dia hukumnya bukannya pulpen mohon kepada yang hal yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti roh, surga, neraka, kemudian kolam, lauh mahfuz, aras. Nah, kamu juga boleh. Nah, kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah surga dan neraka dalam Al-Quran disebut hum fiha khalidun, dia itu kekal. Pertanyaannya, Allah kekal, Allah khalid, fahuwa khalidun, Allah kekal, surga neraka juga kekal. Fahuwa khalidun, Allah kekal, aras juga kekal. Fahuwa khalidun, Allah kekal, kursi juga kekal. Pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan yang kekal yang beliau juga adalah kekal? Ya kan ya. Surga neraka kekal, Allah kekal. Kursi kekal, Allah kekal. Yang coba mana yang punya antara Khalid Allah dengan Khalidun pada surga neraka dan beberapa benda lain. Oh, itu kembali dalam ayat Al-Quran yang lain. Firman Allah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Kata Allah, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kamu kafir? Wa kuntum amwatan, dulu itu kamu mati, kata Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian kami hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kalian mati. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian hidup lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepada Aku semua. Maka surga neraka kekalnya kekal terbatas. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal pada surga neraka disebut dengan kekal irofi, kekal pada Allah disebut dengan kekal hakiki. Maka kesimpulan ini teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala wahdanya, Allah besar daripada zatnya, besar daripada sifatnya, besar daripada afalnya. Ya. Mengenai sifat waktu, ada nama itu bakal sifat waktu, ada sifat waktu, ada sifat waktu, ada sifat 80. Maka ulama mungkin sifat waktu, maka ulama hanya mungkin sifat 88 contohnya. Maka ulama hanya mungkin sifat 30. Itu karena ulama menulis 20 sudah pas jalannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, carilah aku dengan jalan wasilah. Berarti sifat 20-nya adalah wasilah kita untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ar-Razi tidak mengakui sifat ma'nawiyah. Imam Ar-Razi tidak mengakui sifat ma'nawiyah. Imam Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari mengakui sifat ma'nawiyah. Jadi kan ada 20 wujud kita bapak Qalabatul Awadisi yang membinafsi wadahnya sampai berkali. Dari 20-nya dibagi jadi pun nasifat ma'nawiyah, nasyah, nasifat salbiyah, nasifat ma'ani, nasifat ma'nawiyah. Menurut Imam Ar-Razi, beliau tidak mengambil sifat ma'nawiyah. Beliau mengambil hanya sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Maka nanti ada karena ma'ani dan ma'nawiyah sama hakikatnya. Sama juga. Kayak asin. Asin dan laut. Asin itu sifat, laut itu zat. Menurut Abu Hasan Al-Asy'ari,
antara asin dan sifat itu tidak boleh dipisahkan, tapi perlu kita jelaskan. Maka ada istilah ma'nawiyah. Contoh, asin. Asin itu disebut sifat, laut disebut dengan zat. Asin menyatu dengan laut itu namanya adalah asin bersatu dengan laut. Ini disebut ma'ani, ini disebut ma'nawiyah. Contoh lain, sifat tertawa bagi manusia. Apakah bisa kita lepaskan tertawa dari manusia? Tidak. Itu contoh kalau ada naurun game. Apa namanya game atau naurun? Wah mungkin tip-tip naurun game yang pasti naurun game. Lagi contoh lagi mah. Lagi kami dulu dah. Tak ada mungkin tak ada yang kami ini pun dari tambah jauh. Mungkin setiap ada tai sapi ada sapinya, setiap ada tai kambing ada kambing. Perselisihan terjadi antara Imam Ar-Razi dan Abu Hasan Asy'ari. Cuma masing Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengakui tentang sifat wahyu. Maka oleh karena itu Imam Ar-Razi mengatakan asin pada laut itu sama seperti tahlil. Berarti sama kita menyatu katanya. Asin dengan laut sudah menyatu. Jadi kita sebut saja itu ma'ani. Tapi Abu Hasan Asy'ari itu bisa payah dijelaskan sedikit agar orang paham, yaitu ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, pertanyaan ini bakal 20 karena 20 itu lebih tepat, lebih singkat, lebih ringkas untuk kita belajar mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat sekalian, nah yang benar deh. Nah, pertanyaan Allah hati-hati belajar tauhid. Itu ibarat mata hitam dengan mata putih. Jadi sedikit lenceng bisa hitam. Nah, kalau putih-putih ya, kalau nak lama pun itu berbeda. Jadi empat yang bisa sehingga melenceng. Jadi maksudnya lagi yang mungkin juga ya. Ya, ini pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Kamu kalau belajar tauhid kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Fikir itu yang Allah ciptakan. Dan fikir lain, wala tafakkaru fi dzatihi. Beda fikir sifat Allah. Hanya pesan Nabi itu dah. Maka apabila kita belajar tauhid, pesan Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang apa yang Allah ciptakan, wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan pernah berfikir tentang bagaimana Allah itu. Maka guna-guna kemudahan. Baik kalau ada tauhid bahaya sesat. Yang berarti urung-urungnya dicoba untuk masuk ke ranah zat Allah yang sesat. Tapi macam kita belajar untuk mengenal makrifat Allah dengan ciptaannya, tiba Allah menciptakan umum, tiba Allah menciptakan bulan, tiba Allah menciptakan lain, yang kehanya hakikat daripada belajar tentang tauhidnya. Pertama, yang kedua, burai yang paham. Kita pah boleh nampak kan teman? Berarti benar burai yang pah. Punya anak legan maka fasyaikhadahu syaitan. Yang kita tahu tauhid anak burai kepada Nabi, fasyaikhadahu syaitan, maka gurunya itu syaitan. Jadi sebenarnya ini adalah hanya bahaya terhadap tauhid, tergantung burai dan tergantung bagaimana burai itu menjelaskan kepada kita. Kadang belum beruno, kahana buh mana buh jamaah. Kamu yang diingat, karena surah-surah ini surah tinggi, yang nafas ini, karena itu bisa menyesatkan. Apalagi kalau itu diserang oleh berbagai pihak, diserang oleh ateisme, dan lagi lu pegang nama. Bukan Allah yang nampak buruknya, nunggu Allah kenapa dulu. Jadi kena serangannya selain daripada ateisme, dan diserang oleh kelompok-kelompok yang lain juga. Maka perlulah ilmu yang pas untuk menerima serangan itu dan menjelaskan secara bahasa mudah kepada orang yang mau mengaji. Jadi ayat kedua bahwa yang mengaji anak sesuatu itu tak boleh. Penting kena ikut pesan Rasulullah di dalam Nabi tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaan
subhanallah wala tafakkaru fi dzatihi, jangan pernah berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu berubah yang boleh berubah. Nah, hari ini nyo baca kitab hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 10 wasiat Nabi kita untuk kita semua. Apa itu 10 itu? Rasulullah pernah berkata, "Alam, ketahuilah oleh in bani Adam khuliqu ala tabaqatis syattin." Bahwasanya anak manusia itu diciptakan mereka ala tabaqatis syattin, atas tingkatan-tingkatan yang berbeda. Jadi kata Rasulullah, kita diciptakan oleh Allah yang bertingkat-tingkat. Maka di dalam kitab Al-Hikam, level tingkat manusia. Dan ada 2 tingkat. Ada disebut dengan tingkat tajrid, ada disebut dengan tingkat asbab. Ini dalam kitab Al-Hikam. Menyo disebut asbab, berarti kita nyo mandong boleh mampek. Kahana kerja, kahana banyak mampek. Itu tidak kerja kape. Yang berarti kita nyo termasuk golongan yang memiliki asbab. Ini dalam kitab tasawuf. Tabok dan golongan yang kita akan Nabi peng jauh. Itu disebut dengan tingkatan tajrid. Berarti 2 Jika lagi Imam Ibn Al-Qaeda masa tadi 2 penjelasan tentang tingkatan manusia. Yang pertama asbab, yang kedua tajrid. So tajrid yang kedua yang para ulama ada. Jika ulama itu, anda minta peng jauh, anda minta berbuat jauh, ada yang minta harta, maka mereka itu disebut dengan tajrid. Pesan yang kita dalam kitab Hakikat Tauhid menjelaskan kalau orang sudah masuk ke dunia tajrid, jangan pernah minta turun ke asbab dan jangan pernah menyuruh kita untuk turun ke asbab. Karena tajrid adalah tingkatan yang paling mulia. Nah, ada yang dalam kitab Hakikat. Cuman tiba model ke Rasulullah berubah tingkat dan itu manusianya. Kira Rasulullah bahwa sesungguhnya manusia ini terdapat beberapa tingkat. Faminhum, maka di antara mereka man yuladu mu'minan, mereka dilahirkan dalam keadaan beriman, wa yahya mu'minan, kemudian mereka hidup dalam keadaan beriman, wa yamutu mu'minan, dan mereka mati dalam keadaan beriman. Itulah tingkat pertama. Wadai kita yang lahir dalam keadaan beriman, wadai kita yang hidup dalam keadaan beriman, wadai kita yang mati dalam keadaan beriman. Itu tingkat pertama. Wa minhum, dan di antara mereka mayyul lahu kafiran wa yahya kafirun, mereka dilahirkan dalam keadaan kafir, wa yahya kafirun, dan mereka dihidupkan dalam keadaan kafir, wa yamutu kafiran, dan mereka juga mati dalam keadaan kafir. Tingkatan kedua. Tingkatan pertama beriman, wadai lahir dalam keadaan beriman, wadai hidup dalam keadaan beriman, wadai mati dalam keadaan beriman. Tingkatan kedua, wadai hidup dalam keadaan kafir, wadai lahir dalam keadaan kafir, wadai hidup dalam keadaan kafir, wadai mati dalam keadaan kafir. Wa minhum, dan di antara mereka kata Rasulullah, mayyul lahu mu'minan, mereka itu dilahirkan dalam keadaan beriman, dan mereka hidup dalam keadaan beriman, wa yamutu kafiran, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nanti kata kita, ada manusia kata Rasulullah yang mereka itu hidup dalam keadaan beriman, lahir dalam keadaan beriman, tapi mati dalam keadaan kafir. Ini yang bahaya. Bagi Allah itu yang maka itu ada Anas bin Malik dalam kitab Al-Mushna, dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum, itu dari Anas bin Malik, al-ma'yatu lil mu'minina khamsatun. Anas bin Malik itu buru raya bagi beriman nani nopo. Buru
maksudnya adalah yakhruju minad dunya bil iman, mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman. Fahuwa yawmuddin, maka itulah hari raya. Berarti kita nyawa dalam baca yang mati itu berarti Allah kemudian yang mati dalam beriman, maka itulah yang disebut Anas bin Malik yawmuddin, yaitu hari raya. Memang kadang-kadang pada yang dikatakan dengan bahkan ulama kadang-kadang dalam keadaan su'ul khatimah. Hai teman-teman maklum ini dari kisah Syekh Basisah kan? Syekh Basisah, Syekh Bana yang menjadi pelajaran kita bahwa Syekh yang Hurairah itu dari orang dididik oleh Allah su'ul khatimah. Nah, yang dibaca kisahnya dalam kitab Majalis Saniyah Syarah Arba'in Nawawi. Kiban kisah itu, jadi Syekh Basisah itu lagi orang yang Tuhan. Syekh Basisah Pak beliau berjumpa dengan anak muda yang rajin ibadah. Kelompok dalam kampung musola, anak muda dia orang oleh malam yang berjumpa dalam musolanya ibadah. Maka itulah Syekh Basisah kali ini muda. Beliau mentang masa muda hari maka singkat cerita Syekh Basisah lagi rono kiban cara khusyuk lagi ronya. Lagi roh ibadah lagi roh oleh malam nak berjumpa anak dia kiban cara dia. Anak cara apa? Itu lagi orang cerita muda ni bahawa dua-duanya dalam mantan berdosa. Awal itu berzina, awal itu mencuri, awal itu pokoknya itu dosa itu bukan. Kemudian waktu Allah bertaubat kepada Allah. Dia bertaubatnya pada dia dah berihram dan merasa tenang hingga mereka merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikuti ibadah yang lembut dalam hidup dan merasa khusyuk karena dia teringat dosa-dosa. Punya boleh kan karena dosa, punya lembut dosa. Tentunya selama ada orang oleh malam yang hanya khusyuk dari ibadah. Oh, punya lagi perlu itu belajar. Hanya cara lain boleh dosa. Lembut dosa hanya baru taubatnya baru nak. Oh, hasil lagi macam hasil baca payah. Dibaca solusi. Hanya dalam kitab Majalis Saniyah. Jadi betul-betul sekalian dia buka dalam kitab Majalis Saniyah pada hadis yang ke-10. Yang ke-10 hadis yang ke-6. Jadi maka itu dah muridnya. Lagi yang macam murid dia tajuk dosa yang paling umum macam ini. Dosa berzina hadir di kerajaan yang baik. Kemucu gimana? Hadir cik, kerajaan yang raya cik. Lagi yang acara. Gurih harus jadi arak dulu. Minum arak sedikit saja. Kebetulan di samping musola dan nono nanti lorino yang bukan di arak lorinonya kalau dikau. Ya, gurih jangan muncul yang muncul. Nah, jika ini. Maka Syekh Basisah pun pergi. Beliau datang ke toko itu. Beliau membelinya. Beliau minumnya air arak tadi. Hanya niat sedikit. Tetapi lanjut sedikit demi sedikit beliau minum. Sedikit demi sedikit beliau minum. Sehingga beliau merasa mabuk. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu dizinahinya. Suaminya dibunuhinya. Dan dia telah mencuri. Dan dia telah melakukan dosa besar. Berawal dari dosa kecil. Maka raja pada masanya mandai karena ulama bakal kuih lagi. Disaliblah Syekh Basisah di tadi. Hai bapak tadi bukan anak Islam dihinakan tu anak telah. Dan tambah lagi kafir disalib dia. Di tengah pasar Syekh Basisah disalib karena begitu malunya raja terhadap dia sudah melecehkan nama baik kerajaan. Maka disalib anak mudanya jauh di depan dengan Syekh Basisah. Pun kerana mudanya dia Syekh anak iblis saya iblis. Nya anak mudanya iblis. Makanya dalam Indonesia ada orang mengaku Nabi kan pun ini. Contoh dia itu kamu mengaku Jiman Jibril. Kalau itu Nabi palsunya tu gimin atau no ya. Tu gimin. Menyatakan tersebut Nan Ahmad okey lah nama baca. Tu gimin namanya. Tu gimin mungkin agama baru dan agamanya jasun Jawa Sunda. Jadi dia mantan bulu tangkis. Mantan bulu tangkis, sultan bulu tangkis. Tu gimin. Nah, dia edennya cerita ini, dia edennya yang membanyak terjadi.
Yang adalah kirong yang lain ibadah tahajud bak tarawih malam. Nah cahaya hadirin itu ji. Itu cahayanya Nur Jibril lagi yang cerita. Nur Jibril maka kamulah sesat teruslah dia mengaku bahawa dia sudah beriman kepada Jibril. Maka lebih kamu. Nah mudah-mudahan yang bahaya ayat sekali. Maka wajar kepada Rasulullah al-ulama'u habibullah walau fasikan. Ulamanya kekasih Allah walaupun ulamanya fasik. Walaupun ulama yang fasik, habibullah dan kekasih Allah. Lagi contoh, lagi maaf. Kiai Ma'ruf Abdullah. Dia tanya kalau Kiai Ma'ruf salah. Tak bukan itu dari orang awam. Yang orang awam lagi dari orang tahu tanggapnya salah. Apalagi seorang ulama seperti beliau yang menganggap itu tidak salah. Seorang alim berbuat salah dengan orang awam berbuat salah, jangan beda. Hanya pemerhati belum beda banyak kan? Yang contoh kecil bahawa ittaqu firasatal mu'minin kata Rasulullah, engkau harus takut kepada para ulama. Kenapa? Fa innahu yaduru bi nurillah. Ulama bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi yang cerita Syekh Basisah, anak iblis, saya iblis. Kalau engkau mau turunkan dari kayu salib, usjudli, bersujudlah kepada aku. Maka ibadah Syekh Basisah, kaifa asjudu laka? Bagaimana aku bisa bersujud kepadamu sedangkan aku berada di atas kayu salib ini? Tujuh iblis bil imai, dengan cara kepalamu menunduk, itu tanda engkau sujud kepada aku. Maka Syekh Basisah pun menuruti kata iblis karena begitu malunya, beliau menurunkan kepalanya. Saat itulah Allah menarik nyawanya. Yang Syekh Basisah. Tapi nak tahu pelajaran yang berharga yang ceritanya cok dari iblis. Itu pelajarannya. Lebih daripadanya, itu ikan iblis. Ana bari'un minhu wa ana akhafu billah. Nanti kalau bahasa Inggrisnya. Ana bari'un minhu, saya melepas diri darinya, wa akhafu billah, saya takut kepada Allah. Berarti dalam ini orang yang takut kepada Allah lebih dari iblis. Ini adalah bahasa iblis. Ana akhafu billah, saya memisahkan diri darinya dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Syekh Basisah adalah salah satu contoh ikatan yang kepada Rasulullah. Lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Ulamaul wa minhum, dan sebahagian di antara mereka kepada Rasulullah, mayyuladu mu'minan, mereka lahir dalam keadaan beriman. Mayyudu kafiran, mereka lahir dalam keadaan kafir. Wa yahya kafiran, dan mereka hidup dalam keadaan kafir. Wa yamutu mu'minan, mereka hidup, mereka mati dalam keadaan beriman. Yang ikatan yang betul. Lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan beriman. Ini berarti belum boleh kamu sudah. Dari ini tadi ada contoh. Ini ayat sekali. Ini kamu ni di nagro na orang Islam. Yang nagro orang Islam, tapi grafik keimanan sedikit. Di Arab, di Eropa, termasuk Rusia, Amerika, di Eropa grafik keislaman semakin naik. Burung dalam Islam semakin tinggi. Mengenai Indonesia semakin turun. Nah, dan waktu lagi ya, karena lagi memang Allah Subhanahu Wa Taala memperkuat sesuatu yang buruk, yang makna buruk itu jadi baik. Contoh, lagi tragedi hancurnya gedung World Trade Center, WTC. Maka saat itu, waktu gedung itu hancur oleh satu pesawat, pihak Presiden Amerika menuduh yang dalam di balik itu adalah Osama. Maka Amerika pun membenci Islam pada saat itu. Mandu orang Amerika benci Islam. Mereka mulailah mempelajari Islam. Di mana kekerasan Islam sehingga Islam berani menghancurkan gedung kami? Di mana kekerasan Islam sehingga mereka mengatakan kita ini semua masuk neraka, sehingga mereka membunuh kita, sehingga mereka mencoba untuk membom-bomkan kita? Semua orang Amerika belajar. Alhasil apa yang terjadi? Banyak orang masuk Islam. Ya, maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, dikala Rasulullah
Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya antakrahu syai'an wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jangan kau kira sesuatu yang baik tapi itu buruk bagi Allah. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa buruk lakum, dan jangan kau kira bahwa itu buruk tapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak anggap bentuk medisnya kan buruk, tapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di orang palawetnya ayat-ayat Tuhan sekalian, grafik Islaman semakin naik. Termasuk tamulah beberapa ilmuwan termasuk ilmuwan yang berpengaruh di Amerika, di Inggris. Namanya adalah Profesor Dr. El-Muri. Dan kalau kira dokter yang fokus dalam bidang epidemiologi, bidang kehamilan tamu Islamnya. Kalau tamu Islam, maklum murid-murid yang mahasiswa Islam. Maka di Eropa hari ini banyak orang yang masuk Islam. Nah, orang-orang seperti itulah kata Rasulullah, tingkatan yang keempat, mereka lahir dalam keadaan kafir, mereka hidup dalam keadaan kafir, tapi mereka mati dalam keadaan kafir. Mana yang empat itu punya kepala yang pertama, yang kedua punya jelek. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Lagi sama cerita Syekh Hasan Basri merumpuk mati orang penyembah api. Hai penyembah api, kah penyembah api mengtutun, dan penyembah Allah mengtutun. Ya, cok akui buruk itu jauh ada. Maka orang menyembah api menaruhlah api di atas api tangannya, maka terbakarnya. Nah, saat dia terbakar, singkat ceritanya, sang penyembah api pun masuk Islam. Apa kata penyembah api? Wahai Syekh, tolong kirimkan surat kepada Allah bahwa engkaulah yang menjaminkan aku masuk ke dalam surga. Itulah surat yang sampai sini. Itulah surat. Ya Allah, yang suratnya ya Allah menjadi kamu surga. Jadi tiganya benar dalam surga. Bagaimana mengkolah Hasan Basri memikir-pikir pun salah dari perempuan. Ternyata Hasan Basri tidak pantas beliau meminta kepada Allah untuk memberi hak orang surga, memberi hak orang neraka. Saat itulah beliau menangis. Apa kata beliau? Ya Allah ya Tuhanku, dia menyembah 50 tahun api, tapi engkau memberikan keimanan di akhirnya. Saya yang menyembah 50 tahun kepadamu ya Allah, berikan keimanan kepadanya. Maka kita yang berharap agar kita mengerti dalam keadaan ini. Jadi awal doa itu ayat-ayat yang Tuhan sekalian, yang kadang belum dan neraka, tiba-tiba belum bantu. Maka dengan untuk memilih kata malam neraka, kita tanya, nak tanya apa dulu, apa mati dulu, ingat janji itu. Menyolong kamu neraka itu, belum Tuhan dan Tuhan neraka. Tuhan situ ya, insyaAllah situ. Jadi kan orang nak mati dalam keadaan kafir, apa kita mati dalam keadaan kafir? Itu pesan Nabi. Kemudian apa kata Rasulullah? Ada ketahuilah olehmu, innal ghadaba jamratu tawakkalun, bahwa sesungguhnya marah itu akan bisa membawa api. Jika Nabi marah itu bisa membawa api. Fijaufin dalam tenggorokan anak manusia. Ala yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah, tarawna ila umratin ghailahu wa iftitahi wa adadihi. Ketahuilah engkau melihat meraihnya atas matanya, dia menganggap dirinya itu lihat pada lehernya. Berarti belum mengehnya, kita kalau lehernya, kalau lehernya itu berperaturan, itu tanda dia sedang marah. Kalau sudah begitu, maka diperintahkan, disunahkan untuk berwudu. Syekh Imam Al-Bajuri sunnah menyuruh orang sedang marah berwudu. Kenapa berwudu? Karena wudu yang bisa membawa kita untuk tidak marah. Ayah sekalian, yang hatinya panjangkan ayah sekalian. Jadi mensingkatkan itu, Nyona Fitrul wasiat Rasulullah. Salah satunya beliau pernah berpesan, kalau engkau berjualan, berbuat baiklah untuk meminta hutang kepada siapa yang berhutang kepadamu, dan berilah hutang itu dengan cara yang baik. Yang selanjutnya, yang selanjutnya Rasulullah katakan, ala wa inna akbar wadari, ala inna fadlati hadi kalimatul hamd inda sultani jahis. Hal yang paling baik, jihad yang paling baik kata Nabi
adalah jihad mengucapkan kalimat yang benar untuk si raja yang zalim. Itulah jihad yang paling baik. Jadi kata Rasulullah, jihad yang paling baik adalah jihad mengatakan yang baik bagi si raja yang zalim. Punya yang berarti maksudnya. Dan seterusnya. Ini kita baca kenapa banyak hadisnya dari Indonesia belum? Kita baca dulu kan. Terakhir membaca tentang hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umat saya ini, kata Rasulullah, umat yang disayang oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, umat saya ini umat yang disayang oleh Allah. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Tidak ada azab bagi umatku itu di akhirat, kata Nabi. Innama adzabuha fid dunya al-fitan. Namun azab bagi umatku itu banyak di dunia. Apa itu? Al-fitan, fitnah. Maka kata Rasulullah, umat saya ini umat yang disayang oleh Allah nanti di akhirat, tapi Allah menguji mereka di dunia. Apa itu ujiannya? Al-fitan, fitnah. Fitnah inilah yang sudah banyak terjadi di tempat kita. Maka wajar kata Rasulullah, kalau sudah muncul banyaknya fitnah, sayara ikhtilafan katsiran. Nanti di suatu masa, kata Nabi, engkau akan banyak melihat kekhilafan yang sangat banyak. Fa'alaikum bi sunnati. Saat engkau banyak melihat kekhilafan itu, maka engkau lari ke sunnah. Wa sunnatu khalifah rasyidin. Engkau akan lari ke ajaran khalifah rasyidin. Maka kata Rasulullah, fawahidatun fil jannah. Nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga. Rasulullah, kalau sahabat bertanya, minhum faminhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Ahlussunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlussunnah wal jamaah. Maka kita hari ini banyak menerima fitnah. Hari ini Islam diinjak-injak oleh Yahudi. Hari ini Islam diinjak-injak oleh Nasrani. Hari ini Muhammad digambarkan oleh mereka. Hari ini Nabi Muhammad diletakkan gambar bom di atas Nabi Muhammad itu. Hari ini Nabi Muhammad diinjak oleh mereka. Tapi hari ini pun kita tak pernah membela Rasulullah. Nabi Yahudi dan diserang oleh Yahudi, dan diserang oleh Nasrani. Termasuk serangan dan ekonomi. Kaum muslimin rahimahullah, Nabi Yahudi dan diserang dengan sistem ekonomi. Bagaimana contoh sistem ekonomi itu? Contoh paling umum dalam dagang, contohnya itu kalau swalayan yang kemarin Al-Fatihah dan sebagainya, itu adalah bentuk kecil serangan mereka untuk menguasai ekonomi kita. Tapi kita sudah mengumpulkan hari ini, non listrik dari Medan. Kita semua listrik mengambil dari Medan, beras dari Medan, bawa beras dari Medan, kadang bentuk dari Thailand, dan sebagainya. Maka tidak ada hasil lagi. Maka teringat kamu hadis Nabi, idza ra'aitum, jika engkau melihat amudan ahmara, ada satu sinaran warna kuning min qibalil masyriqi, dari arah barat, maka kata Rasulullah, fadakhiru ta'aman sanatukum, engkau harus menyimpan makanan 1 tahun, karena setelah itu akan terjadi kemarau yang panjang. Apakah kita lihat? Kalau sudah kita lihat, maka bersiaplah, kata Rasulullah, fadakhiru ta'aman, engkau simpanlah makanan setahun, akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah menjelaskan bahwa sebelum muncul Imam Mahdi, kita akan dibuat oleh Allah 3 tahun berturut-turut panas, kemarau, tidak ada air di dalamnya, tidak ada beras yang ada di dalamnya. Menurut BMKG atau Badan NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, mengatakan kemarau itu terjadi pada tahun 2022. Menurut Badan BMKG berbeda sedikit, mereka mengatakan kemarau akan terjadi pada tahun 2024. Imam Mahdi tidak akan pernah muncul, kata Rasulullah dalam kitab Al-Mukhtasar fi Imam Mahdi al-Qadar, sebelum terjadi kemarau. Kasyful Ghaibiyah menjelaskan kemarau terjadi 3 tahun. Badan BMKG mengatakan kemarau terjadi di tahun 2024. Badan NASA Amerika Serikat mengatakan kemarau terjadi pada tahun 2022. Maka kita sedang diserang oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani.
Ketika kita diserang, ekonomi kita habis, saat itulah muncul yang namanya Dajjal. Dalam kitab Hasyiah Al-Ujairi menjelaskan Dajjal menyimpan gunung emas dan menyimpan gunung roti. Makna gunung adalah Dajjal menguasai ekonomi. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini sedang mengarah ke sana. Apa contohnya? Bitcoin. Anda dulu Bitcoin. Bitcoin di Eropa anda pakai pen ni boleh bangun pasang kopi tahu je perlu waktu lebih aku pakai apa ni di Eropa lagi boleh pakai apa ni scan kami itu jangan baca buku ni baca buku dah bukan bang mau lebih coba tinggal scan. Bitcoin adalah salah satu tanda bahwa memang Dajjal tidak akan pernah lama lagi. Ketika Bitcoin muncul dan dia akan berkembang, nilai dolar turun. Ketika nilai dolar turun, maka kita tak pakai lagi kertas, akan kembali kepada emas. Itulah Dajjal mulai ada. Ini dah pernah kita Badan Amerika, Badan Astronomi Amerika Serikat tahun 2022. Dan sesuai dengan hadis dalam kitab Mukhtasar Hadis, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum mahmudan ahmara," jika engkau melihat sinar warna kuning min qibalil masyriq, dari arah barat, fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan, fadkhulu ta'aman sanakum, engkau simpanlah satu makanan untuk satu tahun. Jadi kita sedang mengalami fitnah, maka kita disunahkan sebelum kita bersalam saat sholat membaca doa untuk menghindari fitnah dan Dajjal. Yang kedua kata Rasulullah, umat saya ini umat yang disayang oleh Allah, tapi Allah menguji mereka di dunia. Apa ujiannya? Wazzalazil, gempa bumi. Nanti kan berarti dia diuji dengan gempa bumi. Karena dunia gempa bumi juga sudah banyak terjadi. Jadi menurut Badan Amerika ini diklaim bahwa gempa bumi dari tahun 2015 sampai ke atas terus terjadi di beberapa titik di seluruh negara. Tapi memang akan terjadi terus gempa bumi. Maka kata Rasulullah, kalau umat bersabar dengan gempa bumi itu, maka dia disebut umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selanjutnya temu? Wal qatlu, pembunuhan. Pembunuhan adalah ujian yang dikatakan oleh Rasulullah di dunia, di akhirat tidak ada pembunuhan. Hari ini banyak terjadi pembunuhan. Dan terakhir, wal balaya, yaitu bala atas kita, bala menurut kita, anak kita meninggal, istri kita meninggal, saudara kita meninggal, keluarga kita meninggal. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam hadis bala. Kalaulah tempat itu mereka bersabar, fitnah, gempa bumi, pembunuhan dan bala, maka mereka itu kata Rasulullah ummatul marhumah, umat yang disayang oleh Allah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, mereka akan diberi azab oleh Allah di akhirat. Jadi kami dengan kamu itu, insyaallah dengan moga jadi sudah tentu enam pertanyaan yang agak sukar cukup. Dan nanti hanya membaca untuk hadis yang banyak ada ayat. Jadi harus singkat-singkat. Bitcoin kembali. Turki ada pakai dolar. Turki ada pakai dolar. Yang mana Turki ada pakai dolar, yang terus juga makan itu. Jadi perkaranya mana teknik dia. Bila lalu baca kitab, hai terjemahan kitab Arabnya anak pokok. Karena cahaya itu ada cek. Dan kitabnya Al-Mukhtasar fi Imam al-Mahdi al-Muqtaddar karya Syekh jadi dengan mandu mudah hadis Nabi, bukti sejarah, bukti fakta menemukan, termasuk gempa bumi, termasuk tenggelamnya beberapa pulau. Menunjukkan dan berita bahwa Pulau Jawa tidak akan lama lagi akan tenggelam ke bawah. Kemudian dijelaskan bahwa akan terjadi suatu masa nanti orang akan saling membunuh sehingga semua elektronik mati.
Ayah nonton nomornya dalam kitab Kasyful Ghaibiyah yang akan angin yang menghancurkan seluruh manusia. Itulah bagaimana. Yang menurut penelitian anginnya tidak berkelir di bumi. Amerika menyimpan nuklir di beberapa tempat, Rusia menyimpan nuklir di beberapa tempat. Ketika ditanya hanya rokok oleh teknologi, yang mulai bagi. Yang kena makna anginnya. Nah, yang pula yang lebih hajirau adalah dawinyo dan anggapan dari ahli astronomi dan sama planet Nibiru atau disebut dengan planet X. Planet Nibiru nya terunjuk bak tata surya ini. Munyo tata surya nya lagi nyo mata ro. Nyo bumo. Ka kita lagi ni. Yang planet Nibiru terunjuk no maju ni. Berarti kita mau dalam galaksi Bima Sakti dalam tata surya nya pakai balik. Planet Nibiru nanti. Siapa cek Nibiru? Planet X atau disebut dengan planet Nibiru. Maka kalau sudah demikian bagaimana itu, kita harus kembali terus kepada Allah. Jangan lama-lama. Kita masih dengan umur termasuk berkuaya mudah-mudahan ayah sekalian mari kita kembali kepada Allah. Tidak ada jalan yang paling enak yang paling nikmat kecuali mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bermanfaat. Jadi ayah-ayah doa menyenang ruko, jadi nak kira kitabnya kaum mukhtasar fi Imam Mahdi Muntazar. Perkataan ringkas tentang segala tanda-tanda Imam Mahdi yang sedang menuju. Yang maknanya kaum mukhtasar fi Imam Mahdi Muntazar. Nah, termasuk dikira Rasulullah kiamat sebelum kiamat terjadi akan ada peperangan di suatu wilayah. Yang wilayah itu menghasilkan emas. Ternyata makna emasnya adalah emas hitam yang ada di Turki ya. Nah, tabur sungai ya. Yang dengan Presiden Bush ya, pakai dengan Rusia ya. Kedua pun makna pun hitamnya dengan hasil minyak bumi. Dan yang paling terjadi. Kemudian kalau Rasulullah masalah muncul gerhana matahari, gerhana bulan, kan terjadi jin. Terjadilah 80 sama 82. Tidak akan terjadi kiamat kalau Rasulullah sebelum terjadinya gerhana. Bulan apa hadisnya? Tapi itu adalah hadisnya dalam kitabnya. Dan yang akan terjadi ayah-ayah ikhwan sekalian di turunlah 82. Kiamat tidak akan pernah terjadi Rasulullah sebelum ada benda besar melewati bumi. Yang akan terjadi turunlah 80. Yang terjadi. Nah, kita kira Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dengan Allah baik ya. Kejadian sekalian dengan Allah itu. Nah, pertanyaan mana? Anda berarti untuk nah, mudah-mudahan kita sampaikan yang bermanfaat bagi tuan dan bermanfaat bagi saya, bagi pemahaman saya dan sekalian, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia ini, baik di akhirat nanti, baik kita menghadap Allah sampai kita masuk ke surga. Ini tak cukup mereka sebagai bentuk